Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya hormati seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Ustadz Haji Aziz Muslim, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para jamaah, hadirin, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah, maghfirah buat kita semuanya. Sebelum pengajian, mari kita membuka ta'lim kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk Wajah Siti binti Mahmud dan juga Kong Haji Tahir bin Kong Haji Rimin. Iya. Iya, tadi saya ngomong begitu kan. Siti bin Mahmud, Haji Tahir bin Rimin, itu kan benar ya? Tadi ya. Cuman nyebutnya saya Pak Haji Siti duluan. Biasanya engkong duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil ulama'il mutaqaddimin ususul larwi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin ususul larwi Kanjeng Sunan Gunung Jati, summa larwi Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa far'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'ali darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaysa karomatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruh Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'ti darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir umurana min umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Qiyatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil qur'ani wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna wa amanna bi kulli kitabin bi kulli kitabin anzalahu wa bi kulli rasulin arsalahu wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah Anillah ala dzalika nahya tanahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya
kita membahas tentang yamin atau sumpah ya, juga kifarat yamin. Malam ini kita akan membahas nazar. Yamin atau nazar itu sebetulnya hampir sama. Terus setelah itu kita masuk pembahasan yang terakhir, Kitabu Akamil Aqdiyati wa Syahadati, hukum-hukum putusan hakim, wa syahadati, dan juga persaksian. Ada beberapa pasal hatam udah selesai insyaallah. Ini satu, nanti kalau kita hatam ini satu prestasi yang luar biasa, karena jarang sekali majelis taklim itu, terutama kita ya di lingkungan kampung, yang menghatamkan kitab. Jarang. Rata-rata guru-guru yang ngajar majelis taklim itu menyampaikan materi tematik. Tematik itu artinya begini, yang dia sampaikan apa yang dia mau. Misalnya hari ini bahas sabar, minggu depan bahas syukur, ntar minggu depannya lagi bahas yang lainnya. Jadi tidak berurutan kitab, nyomot-nyomot aja. Kalau kita dari A, B terus sampai selesai, alhamdulillah. Dan kita udah pernah menghatamkan kitab Al-Minah Husaniyah. Ini sebentar lagi juga target saya sebelum puasa, Tangkihul Qaulil Hasis juga hatam, ngaji malam Rabu. Nah ini termasuk kitab besar, Fathul Qarib kita hatamkan. Subhanallah. Ya, alhamdulillah semuanya ya fadlun minallah, anugerah Allah. Jarang yang hataman kitab itu, jarang. Kalau hataman Quran sering sekali. Sebelum ngaji juga ya saya ucapkan sukses dan selamat buat panitia maulid dan pengurus mushola. Kemarin sudah melaksanakan peringatan maulid, yang mudah-mudahan barokah semuanya. Terus juga insya Allah tanggal 24 sebagian jamaahnya pasti ada yang ikut lah. Bang Amin ikut, Bang Hajiwan, Bang Jamal, Bang Jamil, ziarah Wali Songo. Dan sudah persiapannya itu sudah ya bisa dibilang 70% lah, 70% insya Allah. Tinggal berangkat aja insya Allah tahun 24. Terus juga tak bosan saya mengajak yang semangat tuh Pak Yatman, mengajak teman kita, saudara kita yang punya anak, punya ponakan, ya tetangga, bisa dipondokkan di pesantren Ruhul Bayan, baik tingkat SMP ataupun tingkat SD, mutasi dari kelas 4, 3, 4, 5, 6 bisa diterima. Saya yakin ya, Bang apa ini namanya, Bang Heri, anaknya bacanya udah bagus, Qurannya udah jadi bekal orang tua. Udah bagus, baca Qurannya udah bagus-bagus banget, udah pasai-pasai. Baca Qurannya udah benar-benar makhrajnya udah mantep. Udah mulai masuk ngapalin ya. Nanti kemarin Pak RW sambutannya bagus, bahwa di kampung kita ini masih kurang generasi kiainya, walaupun sudah ada cikal bakalnya. Seperti anak beliau itu kan lulusan pesantren, adiknya juga yang kemarin ceramah lulusan pesantren. Kemarin yang pembawa acara anaknya itu lulusan pesantren. Nah, terus yang ceramah kemarin ya adiknya, walaupun perlu sedikit dilatih ya, namanya masih baru, dilatih dan terus dilatih. Tapi udah ada cikal bakal, ada beberapa koreksi, termasuk penceramah yang kedua. Sangat hati-hati dalam mengutip ayat Al-Quran, harus sangat hati-hati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Itu yang benar. Nah, yang benar itu. Terus kemudian juga wa minhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid, bukan yaqtasid tapi muqtasid. Termasuk juga ceramah kedua itu urimat alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Itu salah. Salah fatal itu. Yang benar itu urimat alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir. Kalau bukan Al-Qur'an, saya terserah apa kayak baca rawi itu. Abtadi al-imla abismizatil aliyah. Salah apa benar? Salah. Yang benar abtadiul. Enggak apa-apa, terserah. Wong itu bukan Al-Qur'an. Ma ana lahu wa aula. Itu yang benar. Dibacanya ma ana lahu wa aula. Ya, terserah. Itu bukan Quran. Tapi kalau Al-Qur'an harus benar-benar hati-hati. Nah, nanti anak-anak kita yang penceramah sudah ada. Itu anaknya Kong Ngajapit, bontotnya udah mulai bagus kelihatan. Anaknya Pak RW, tinggal dipoles lagi latihan baca kitab. Harus itu. Terus nanti yang hafal Quran ada Aidan, insyaallah hafal Quran. Nanti banyak lah. Ada si Hasbi ya, Habsi. Terus ada juga Ajiz, Pondok Ungu ada 3. Ada lagi yang daftar kemarin tuh. Ada Aidan, ada Habsi, ada Aziz. Bagus-bagus, udah baca Qurannya bagus banget. Dan memang setiap habis sembahyang mereka yang mimpin wiridan, mereka yang mimpin anak-anak. Udah dilatih. Nanti ya kelihatan 10 tahun ke depan baru kelihatan, insyaallah barokah. Yakin saya yakinnya. Sehingga kampung kita ini jadi kampung generasi emas untuk para kiai dan ustadznya. Saya kan nggak mungkin selamanya di sini. Saya jujur aja nih, saya udah sering ngobrol sama istri Bang Haji juga. Talim saya tuh udah kebanyakan, udah sering sakit, udah capek. Kemarin malam minggu subuh saya nggak datang, subuhnya nggak taklim. Karena pulang dari sini udah capek banget udah. Akhirnya subuh saya nggak datang. Saya lagi ngomong sama istri nih, ada kemungkinan taklim harus saya tinggal beberapa taklim. Cuma kan di Pondok Ungu berat kebentur sama orang-orang yang udah dekat semuanya. Ada Bang Amin, ada Bang Haji Wan, ada Bang Jamil, ada orang tua kita. Pondok Ungu banyak banget, saya sampai 5 hari Sabtu pagi, malam Selasa, malam Jumat, sama Minggu subuh. Wah, saya mau tinggal yang mana ini, gitu. Lagi mikir-mikir. Nah, nanti kalau udah ada generasinya kan enak. Kalau saya udah ninggalin sini, udah ada yang gantiin. Harus bisa baca kitab. Bisa baca kitab kuning. Harus bisa. Dan jangan malu untuk belajar. Orang selama dia masih mau belajar, maka dia disebut orang cerdas. Tapi begitu dia berhenti belajar, saya udah pinter, saat itu dia terjun menjadi orang yang bodoh. Ketika dia bilang, dah saya udah pinter, berarti udah bodoh saat itu dia. Tapi selama dia masih mau belajar, terus belajar, maka selama itu dia masih jadi orang pintar. Karena kata Nabi, menuntut ilmu itu dari mulai gendongan sampai tiang lahat, sampai kuburan. Saya juga masih belajar terus. Tadi Bang Haji Aziz masuk ya, saya lagi baca kitab pengajian. Ada kitabnya di depan. Setiap hari. Kalau saya kagak bisa, saya cari di guru yang bisa. Itu. Jadi jangan pernah merasa puas. Titik. Kita doakan mudah-mudahan kampung kita ini 10 tahun, 20 tahun ke depan semakin berkah, makin banyak kiainya, makin banyak ustadznya. Ingetin ya, Bang Yusuf adanya. Udah bagus itu, ceramahnya udah bagus. Cuman suruh latihan baca kitab itu. Baca kitab-kitab kuning, terus juga diperdalam lagi. Insya Allah udah bagus, udah ada bakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ada paslun fi akamin nuzuri.
menerangkan tentang hukum-hukum nazar. Nazar ini sering kita dengar. Saya nazar, saya nazar, saya nazar, ya, sering kita dengar. Cuma masalahnya nazar itu apa sih? Kalimat nuzur, jam'un nazrin, jamaknya kalimat nazrin, nazrun. Wa huwa, kalimat nazrun bizalin dengan zal, mu'jamatin yang ada titiknya, berarti zal bukan da. Sakinatin yang dibaca mati, berarti nazrun. Wa hukiya, ada juga yang menceritakan fathuha dibaca fathah, bukan nazrun tapi nazarun. Wa maknahu, arti nazar lughatan ing dalam cara lugate al-wa'du iku janji. Janji bi khairin kelawan perkara sing apik, au syarin utawa nglakoni perkara sing elek. Nah, janji. Nazar itu berjanji untuk melakukan suatu kebaikan atau melakukan keburukan. Itu menurut lugat, menurut istilah, menurut bahasa. Adapun menurut istilah yang diakui oleh fikih, diakui oleh agama, nazar itu wasyar'an, menurut cara syariat agama, iltizamu kurbatin ghairi lazimatin bi asli syar'i, yaitu melakukan ibadah, hal yang mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Ghairi lazimatin, ibadah itu bukan merupakan ibadah wajib, bukan wajib. Bi asli syar'i, dengan dalil agama. Jadi melakukan ibadah yang ibadah itu bukan bersifat wajib. Contoh puasa Senin Kemis, itu kan sunnah, terus dinazari. Buat contoh, saya nazar besok Senin saya puasa. Itu namanya melakukan ibadah yang tidak wajib, tapi dinazari maka menjadi wajib dengan dalil agama. Kalau cara bahasa ya, nazar itu melakukan kebaikan atau keburukan. Cuma yang keburukan itu ditolak, sebab hal-hal yang diharamkan tidak boleh dinazari. Nanti ada keterangannya. Saya buat contoh, kalau turun hujan, itu yang ngomong tadi kagak bakalan hujan, saya tabokin nyari bolak-balik. Itu namanya nazar perkara yang haram, nggak boleh. Kalau si Fulan datang ke musola, sendalnya saya copet, saya najar itu, kagak boleh. Najar perkara yang haram, nggak boleh. Nazar hanya untuk sesuatu yang baik, yang sunnah. Wan nadru dorbani, nazar itu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya nazrul hajjaji, yaitu nazar hajjaj. Bi fathi awalihi, dibaca fathah awalnya, lajjaj. Wa huwa, yang dimaksud dengan nazar lajjaj adalah at-tamadi fil khusumati, wal muradu bi hadzal nadri ay yakhruja makhrajal yamini bi ayaqsida an-nadhiru man an nafsihi min syai'in wala yaqsidu al-qurbata wa fihi kafaratu yaminin. Nazar lajjaj itu nazar yang menjadikan dirinya itu tidak melakukan sesuatu, dan sesuatu itu dilarang. Nazar dirinya ini tidak melakukan sesuatu dalam hal yang dilarang. Saya buat contoh begini, contoh. Demi Allah, saya kagak bakalan nginjek rumah Bang Amin sampai kapan juga. Nah, itu namanya mencegah dirinya, mencegah kagak bakalan datang, kan namanya mencegah dirinya untuk sesuatu yang dilarang.
Nah kalau kayak gitu bagaimana? Batalkan nazarnya. Injak rumah Bang Amin, harus batalkan. Ya kalau udah kayak gitu, dia udah nginjak rumah Bang Amin, berarti ngelanggar apa? Ngelanggar nazarnya. Dia kena kifaratul yamin, kifarat sumpah. Pertama membebaskan budak, udah nggak ada budak. Ingat, yang kedua ngasih makan 10 orang fakir miskin. Yang ketiga ngasih pakaian. Atau yang keempat kalau nggak sanggup semua, puasa 3 hari. Wajib berturut-turut apa tidak? Tidak. Nah, paham. Abang sama adek berantem. Contoh yang namanya orang. Adeknya songong ngomong begini. Contoh nih. Demi Allah kagak bakalan gue injak ke rumahnya. Jangankan hidupnya, matinya kagak bakal gue datengin. Ada yang kayak gitu kan ya? Nah, karena emosi, batalin ucapannya. Batalin. Nazar semacam itu disebutnya nazar lajaj. Mencegah dirinya, jangan sampai datang. Padahal hal itu hal yang dilarang. Batalin. Bagaimana cara batalin? Ya datang ke rumahnya. Kan dia sumpah kagak bakalan datang. Datang ke rumahnya. Datang. Bang, maafin saya bang. Lepas lu sumpah kagak bakalan ke rumah gua. Ya makanya ini saya datang ke rumah abang. Ntar sumpah saya bales. Saya bayar. Kasih apa? Kasih makan dah orang miskin 10 orang. Masing-masing kita kasih 1 liter per 2 liter. Kalau 10 orang baru 20 liter. Nah, atau kalau kagak punya duit kasih pakaian. Lu beras saja kagak punya duit lagi pakaian lebih mahal lagi. Ya ada puasa 3 hari. 3 hari puasanya. Dibatalin hal yang semacam itu. Nazar-nazar macam itu. Boleh emosi, boleh marah. Tapi jangan sampai ucapannya itu justru merugikan diri sendiri. Apalagi terkait dengan orang tua. Apalagi terkait dengan saudara, abang kandung, adik kandung. Jangan sampai. Jangan sampai. Islam itu selalu mengajarkan yang muda hormatin yang tua. Yang tua sayang sama yang muda. Kan ada cerita itu. Ada sebuah sumur kuno. Sumur tua. Yang udah ratusan tahun kagak keurus. Suatu ketika dari dalam sumur itu kedengaran suara yang aneh. Terus aneh. Makin hari masyarakat makin takut. Dianggapnya dalam sumur itu ada jinnya. Berbahaya, nggak ada yang berani ngambil air. Akhirnya disepakati cari orang yang berani. Ketemulah si Fulan ini. Fulan berani, ya saya berani. Saya akan turun, saya akan cek di dalam itu ada apa. Tapi syaratnya satu. Yang megangin tambang, kan dia turun. Dia megangin tambang. Itu salah satunya harus ada keluarga saya. Ada abang saya atau adik saya. Silakan orang kampung semua megangin tambang. Ketika saya turun diulur, ketika saya naik ditarik. Cuman di antara orang kampung itu, saya mohon ada satu abang saya atau adik saya. Dicari dah abangnya sama adiknya. Ketemu, wah ya udah. Abangnya mau. Ya udah ntar saya ikut megangin tambang. Udah diikat dia perutnya, turun, diulur. Makin dalam tuh suaranya makin nyaring. Begitu dia sampai seret ke bawah, ternyata di dalam sumur ini ada monyet. Monyet gede. Terus karena lihat ada tambang, monyet itu loncat. Begitu monyetnya loncat keluar sumur, orang kampung yang megangin tambang kaget, dilepas semuanya. Nah, satu orang yang kagak ngelepas tambang itu siapa? Abangnya. Makanya jangan pernah mutusin silaturahim sama keluarga. Jangan pernah. Jangan pernah mutusin silaturahim terutama sama saudara kandung. Yang kagak ngelepas cuma abangnya. Karena abangnya tahu betul kalau dilepas adanya mati. Jatuh ke bawah. Di situ pentingnya. Bagaimana kita itu saling menyayangi, saling menghargai. Orang Jawa bilang
mikul dhuwur mendem jero. Kebaikan keluarga kita tampilin. Tapi keburukan dan kejelekannya tutup, pendem rapat-rapat. Kebaikannya tampilkan, tapi keburukannya pendem. Kalau toh kita cerita keburukan saudara kita, cerita sama keluarga aja, jangan sama orang lain. Sama keluarga dalam hati ya sama adik kita sendiri yang nyeritain abang. Abang kita begitu amat ya, nyeritain abangnya, tapi ceritanya sama adiknya, jangan keluar. Kalau perlu bini juga jangan tahu. Kalau perlu bini jangan tahu, karena bini itu orang lain. Bini orang lain. Nah, jadi kalau kita toh terpaksa cerita, sifatnya bukan jelekin tapi curhat. Curhatlah sesama saudaranya, keluarganya. Ngomong sama abang ya, adik kita begitu amat ya bang ya, bagaimana solusinya ya? Nah itu boleh. Emang apalagi sih dia? Ya beginilah. Jangan nyeritain ke orang. Karena kalau kita curhat sama orang kejelekan keluarga kita, kebanyakan orang cuma pengen tahu doang, kagak bisa memberikan solusi. Kalau terus habis dapat cerita dia diem, nah kalau dia cerita lagi sama orang, anturan kagak ada yang tahu, jadi tahu semuanya. Nah itu penting. Jadi seemosi apapun kita, jangan pernah mengucapkan sesuatu yang merugikan kita, apalagi bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, contoh, saya nazar, contoh, kagak bakalan saya datang ke musola itu kalau ketua musolanya masih dia. Lah apa urusannya? Lah mau gedek sama ketua musola, kok gedek sama musola, rugi. Ya ketua musola juga bodoh menanan gitu aja Pak Haji. Bodoh menanan. Udah mau mati masih nazar lagi. Demi Allah saya bernazar kalau saya mati jangan sembayangin di sono. Ya kagak ada yang nyembayangin terakhirnya. Jangan emosi boleh, cuman jangan sampai merugikan diri sendiri. Namanya nazar apa? Lajjah. Yang kedua, wasani. Yang kedua, mana dianya? Nazrul majazati. Nazar majazah namanya, majazah. Cuma di banyak redaksi kitab lebih enak disebutnya nazar tabarrur. Nazar majazat dengan nazar tabarrur sama aja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sinonim. Dalam bahasa Arab muradif. Orang Betawi bilang didi juga. Tabarrur. Yang kedua disebutnya nazar tabarrur. Lah nazar tabarrur itu sendiri ada dua. Wa huwa naw'ani. Ahaduha Allah yu'alliqahu an-nadhiru ala syai'in kaqaulihi ibtida'an lillahi alayya saumun au itskun. Yang kedua nazar tabarrur. Nazar tabarrur itu ada dua. Yang pertama tidak digantungkan dengan sesuatu, tidak ta'alluq. Ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba datang-datang datang-datang ngomong begini, saya nazar, contoh, datang-datang ngomong begini, saya nazar besok saya mau sedekah 10 anak yatim, contoh. Itu datang-datang namanya tiba-tiba. Itu namanya tabarrur yang tidak digantungkan dengan sesuatu, tidak ta'alluq. Maka besok dia wajib nyantunin 10 anak yatim. Berapa duit? Terserah, orang kagak disebut nominalnya. Masing-masing arangan goceng baru 50.000. Goceng kali 10. Tuh. Itu namanya nazar tabarrur yang tidak ta'alluq, tidak digantungkan dengan sesuatu. Yang kedua, wasani ayyu'alliqahu ahla syai'in. Nazar tabarrur yang digantungkan dengan sesuatu. Orang sakit terus ngomong begini,
kalau saya sembuh. Nah, itu namanya digantungkan. Digantungkan dengan apa? Sembuh. Kalau saya sembuh, contoh, saya nazar, saya akan puasa Senin Kemis. Saya akan puasa Senin Kemis selama 10 kali. Saya akan nyantunin anak yatim 100 orang, masing-masing 50.000. Contoh itu. Nah, terus dia sembuh, maka nazarnya wajib ditunaikan karena nazarnya digantungkan dengan kesembuhan. Lah kalau terus kemudian dia mati, berarti kagak sembuh, ya nazarnya kagak bisa dibayar sama ahli warisnya karena digantungkan dengan sesuatu. Ada kalimat apa itu? Kalau. Ada kalimat kalau. Ya namanya kalau kan digantungin. Jikalau, seumpama, andai kata, bila mana, apalagi itu bahasa-bahasa ta'alluq namanya. Kalau Bang Haji Ajis datang ke rumah kita ini, contoh tuh, kalau ngawinin, kalau Bang Haji Ajis hadir, contoh di acara perkawinan anak kita, saya nazar, misalnya gitu. Itu jamaah semuanya kita sawer. Bang Haji sih datang, ya nyawer dia. Nyawer sama jamaah bukan penyanyi dangdut, sama jamaah yang datang sawer. Kan ada orang yang ngawinin tapi kagak nerima apa? Amplop. Ada ya? Ya pada ngomong belum ada. Kita ada yang nazar kalau anak gua dapet jodoh, gua mau panggilin topeng. Nah, nggak boleh. Nazarnya yang bagus. Kalau anak itu namanya diapain itu? Digantungkan dengan sesuatu. Gantungannya dengan apa? Jodoh. Dengan jodoh. Kalau anak saya dapat jodoh, saya nazar akan hatamin Quran. Itu kan cakep tuh. Tuh, itu contoh. Kalau anak saya dapat jodoh, jadi itu digantungkan dengan jodoh. Ya terus anaknya sampai mati kagak dapat jodoh, ya kagak ngatam-ngatamin Quran, ya enggak juga. Nah, namanya untuk nazar itu sesuatu yang baik, semata-mata mencari ridho Allah. Tidak boleh. Kalau anak saya dapat jodoh, saya nazar, contoh, saya mau dangdutan 7 hari 7 malam. Nah, kagak boleh. Yang kayak gitu wajib dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan berarti dia kena kifarat yamin, kifarat sumpah. Kasih makan 10 orang. Titik. Atau puasa 3 hari. Titik. Wan nazru yalzamu fil majazati ala mubahin wa ta'atin. Nazar tabarur itu hanya untuk perkara yang mubah dan hanya untuk perkara yang mendatangkan ketaatan kepada Allah. Seperti contoh itu tadi, kalau Allah memberikan saya kesembuhan, maka saya nazar puasa, saya nazar sholat. Sholat yang dimaksud sholat sunnah mutlak. Nah, berarti begitu dia sembuh, ya udah dia sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? 2. Karena rakaat paling sedikit 2, kecuali sholat apa? Witir. Terus puasa, saya nazar puasa, kagak disebut puasa apa. Berarti dia hanya wajib puasa berapa hari? 1 hari. Karena nggak disebut jumlahnya. Titik. Saya nazar kalau saya sembuh, contoh, saya akan bersedekah. Berarti sedekah berapa orang? 1. Nominalnya berapa? Terserah, karena tidak disebutkan. Nah, paham ya? Titik. Kita lanjut lagi. Wa yalzamu min zalika ma yaqau alaihil ism. Ya, sudah kita bahas. Wala nadra fihi ma'siyatin. Nah, ini ada dalilnya, pertanyaan Pak Haji. Ailaihan akidu nadruha. Kakaulihi in qataltu fulanan falillahi alayya kadza.
Wala nadra fi maksiatin, tidak sah nazar seseorang fi maksiatin dalam kemaksiatan. Ailayan akidu, tegese ora dadi apa nazare. Enggak jadi, ndak sah nazarnya. Seperti contoh, in qataltu fulanan, kalau saya berhasil membunuh itu orang, maka saya nazar, saya akan puasa selama 1 tahun, misalnya. Udah nazarnya haram. Melaksanakan nazarnya juga hal yang dimakruhkan. Puasa 1 tahun itu makruh. Puasa 1 tahun berturut-turut itu makruh. 1 tahun puasa, wah, terus makruh pokoknya. Makruh. Lagi taruhnya boleh nggak, kita kagak bakalan. Ramadan aja kalau kagak wajib. Ya benar ya. Ramadan aja kalau kagak wajib nggak bakalan puasa. Makanya saya salut orang-orang yang rajin puasa itu. Bang Haji Senin Kemisnya rajin. Nah, banyak. Saya kadang-kadang dikata gitu sama istri, orang kayak Bang Haji lebih puasa Senin Kemisnya rajin, abi pahalanya udah banyak. Ngajar juga, ceramah juga. Ntar kalau puasa juga surganya ketinggian. Kalau surganya ketinggian, kesian kagak ketemu sama dia. Ya kan nggak bakalan bisa ngejar saya. Saya udah di surga masih di padang mahsyar. Bagaimana? Lagi saya ngajar juga, ceramah juga, pesantren juga, hotmil Quran juga. Terus saya puasa juga, lah kagak bisa ngejar ntar. Makanya saya turunin, saya kagak puasa. Biar Bang Haji bisa ngejar gitu. Jadi kan di surganya bisa bareng. Gitu. Amin ya. Mudah-mudahan. Nanti kita di surga bareng-bareng. Mau? Mau lah, masa nggak mau? Masuk surga masa nggak mau? Impian setiap muslim. Itu kan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya baik. Akhiratnya baik itu apa sih? Artinya keburukan kita tidak diumbar. Nggak diumbar sama Allah. Si fulan pada menit ini, jam ini, hari ini tuh ngelakonin dosa besar, kagak diumbar sama Allah. Jadi rahasianya Allah. Nah kalau dosa kita tidak diumbar, berarti kita calon dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau dosanya diumbar, berarti harus bertanggung jawab dulu atas dosa-dosa yang dilakukan. Ya kemarin itu ceramahnya bagus itu. Adiknya Bang Yusuf. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada 3 golongan. Ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairat. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang 50-50 dosanya banyak, tapi juga amalnya banyak. Yang kayak gitu nanti dimasukkan tetap ke surga. Terus yang ketiga adalah orang yang dosanya zalimul li nafsi. Dosanya melebihi ibadahnya. Nah itu tetap akan mendapatkan syafaat. Cuma bisa jadi syafaatnya itu didapatkan setelah dia diurus, disiksa. Nah kita kan tentu ngarepinnya masuk surga tanpa hisab. Itu kan harapan kita ya. Yang ngaji kagak, sembahyang kagak. Ngaji kagak pernah. Rumah ketiban speaker. Ngaji alergi. Jamaah kagak mau. Ogah banget ke musola. Sudahan mah kali ke masjid jauhan jalannya. Musola aja ogah. Doanya ya Allah masukkanlah saya ke surga tanpa hisab. Ada yang nyautin punya orang dalam. Lah iya. Kalau kata Pak Zainuddin MZ ya, sekolah kagak lagi pengen ulangan. Iya kan? Sembayang kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Begitu dapat ujian, aduh saya lagi diuji sama Allah. Begitu dapat musibah ya, aduh saya lagi diuji sama Allah. Allah sayang nih saya lagi diuji. Lah sekolah kagak, lagi ulangan. Kan gitu kalau kata Pak Zainuddin MZ.
Ada 3 golongan manusia, umat Nabi. Ya tapi tetap Allah Maha Penyayang, ya, yakin itu. Wala yalzamu an-nazru, dan tidak wajib apa an-nazru nazar. Ai la yanaqidu, artinya tidak jadi, tidak sah. Ala tarkim mubahin, dalam al meninggalkan sesuatu yang mubah. Au fi'lihi, atau melakukan yang mubah. Seperti contoh meninggalkan al yang mubah. La akulu lahman wala asyrabu labanan. Aku nazar, aku sumpah, aku nazar. Demi Allah aku nazar. Aku kagak bakalan makan daging selama-lamanya. Itu tidak boleh. Tidak sah nazar kayak gitu. Nggak sah. Atau saya nazar tidak akan pernah saya minum susu untuk selama-lamanya, walaupun dibagi susu gratis. Contohnya. Tidak boleh. Nazar kayak gitu nggak boleh. Ada gedeg misalnya mau Pak Yatman, nazar saya kagak bakalan saya minum Yakult. Nggak boleh. Nazar yang kayak gitu harus dibatalkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Titik. Lagi kalau sesuatu yang paling didoyanin, nasi. Nazar kagak bakalan makan nasi. Mau makan apa? Lontong aja ya, nasi juga. Nasi kagak dimakan, tupat 2 piring. Ya ada di kampung kita begitu ya. Makan nasi kagak doyan, tapi lontong sama tupat mah semangkok. Titik. Nazar tidak boleh untuk hal-hal yang diharamkan. Ya jelas. Titik, selesai. Udah Isa ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk pembahasan terakhir nih Bang Haji ini. Sebetulnya ada lagi yang paling terakhir, cuma kayaknya nggak akan kita bahas. Bukan saya tidak bisa, bukan. Insya Allah saya bisa, pasti bisa. Cuma udah nggak ada gunanya. Pembahasan budak, iya budak. Kitabu Akamil Aqdiyati wa Syahadati, menerangkan tentang hukum-hukum aqdiyah, memutus perkara, wasyahadati, dan persaksian. Yang mutus perkara berarti siapa? Hakim. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang gitu ya? Sudah 3 bulan mendekam. Titik. Udah ajan. Ya silakan Bang, silakan. Sebenarnya kalau ngajar itu Udah saya hindarin apa dilakukan kalau kira-kira nggak sanggup buat. Nah, pertanyaan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita sadari dulu definisi nazar. Nazar itu tujuannya takorub. Jadi ibadah untuk mendekat kepada Allah. Makanya hal yang sunnah dinazari sehingga dia termotivasi tidak meninggalkan yang sunnah itu. Karena dinazari jadi apa? Jadi wajib. Kalau cuma sekedar sunnah, ya sunnah ini kagak dikerjain juga kagak ngapa-ngapa, nggak dosa. Cuman ketika dia sudah nazarin, maka statusnya menjadi wajib. Lah dia menazari sesuatu yang sunnah menjadi wajib, itu semata-mata hanya cari ridho Allah. Pertama itu ya Bang, harus ingat itu. Yang kedua, nazar tidak boleh untuk hal-hal yang haram, nggak boleh, nggak boleh. Yang ketiga, nazar tidak boleh untuk hal-hal meninggalkan sesuatu yang mubah. Saya tidak akan makan ini, tidak akan makan ini, padahal itu sesuatu yang mubah, tidak boleh. Yang keempat, nazarlah sesuatu yang kita sanggup, jangan sesuatu yang kita tidak sanggup. Bahkan kalau berkaitan dengan hak bersama, tidak boleh. Kalau saya sembuh, saya nazar rumah saya jual. Dan rumah itu ada siapa aja yang punya. Ada punya adik, punya abang, bareng-bareng. Nggak boleh. Ya terus udah terlanjur nazar, saya pak gimana ya? Ya tidak sah, rumah bareng-bareng lagi dinazarin. Nah kalau yang kayak gitu nazarnya wajib dibatalkan. Jadi dia puasa 3 hari. Atau secara urut tadi bebasin budak,
ngasih makan orang fakir miskin, ngasih pakaian, atau yang terakhir puasa, gitu ya. Makanya dicontohkan di sini kan begini. Kalau saya sembuh, saya nazar, saya akan puasa. Titik. Berarti puasanya 1 hari. Itu kan ringan, enteng. Saya nazar, saya akan sedekah. Sedekahnya berapa? Ya terserah, berapa aja. Kepada berapa orang? 1 orang udah cukup. Itu kan enteng. Sesuatu yang bisa kita kerjakan. Maka jangan nazar sesuatu yang memberatkan diri kita. Jangan. Kagak punya duit, ngomong berani banget. Kalau saya sembuh, saya nazar nyantunin anak yatim 5 juta. Udah punya duit aja kagak. Akhirnya kepikiran, kapan nyantunin, saya udah telanjuran nazar. Nah, itu namanya apa kalau orang Betawi bilang? Belagu. Belagu pakai banget. Silakan Pak. Kalau nanya apa nazar di dalam hati kita nggak ucapin, kalau nggak usah kita selesai apa beres, baru kita mau beli sesuatu. Itu apa? Sebenarnya nazar itu sebetulnya ucapan. Ucapan. Jadi diucapkan. Falillahi 'alaiha, saya bersumpah atas nama Allah. Kalau dalam itu niat namanya. Yang ada dalam hati itu niat. Tapi kalau sudah diucapkan maka jadi nazar. Kalau masih dalam hati belum. Itu namanya masih niat. Iya niat. Iya. Niat atau azam namanya. Azam. Belum termasuk nazar. Tapi kalau sudah diucapkan, nah baru disebut nazar. Titik. Ada lagi? Ya silakan. Kalau ada keinginan kita yang kuat gitu ya, kita ngomongin seperti gini. Kalau saya berhasil ini nanti akan seperti ini gitu. Tapi nazarnya nggak disebutkan. Apakah itu termasuk nazar atau bukan? Itu termasuk nazar. Termasuk nazar. Iya. Kalau saya berhasil ini, saya akan begini, itu nazar namanya. Termasuk nazar. Walaupun tidak disebut saya nazar gitu. Itu udah termasuk kategori nazar. Ingat nggak pembahasan kita tentang korban? Lagi nenteng nuntun kambing. Nah, betul ya, Pak? Ingat kan? Terus ditanya orang, itu kambing bakal apa? Bakal korban. Kambing bakal apa? Bakal korban. Itu semua ulama rata-rata mengatakan jadinya nazar, korban wajib. Jadinya korban wajib walaupun tidak disebut nazarnya. Ya harusnya dia bilang sunnah korban atau korban sunnah. Sama. Kalau saya berhasil, saya akan begini, itu nazar namanya. Udah termasuk nazar, harusnya diucapkan. Makanya nazar itu bagus, bagus banget. Karena dalam rangka mendekat kepada Allah, mencari ridho Allah, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Ada yang nazar mau ngasih saya 1 miliar, ya Bang Amin ya. Kalau tanahnya laku sampai sekarang belum laku-laku. Doain aja biar tanahnya laku. Ya saya berpikir ya, jelek banget ini, jelek banget saya. Jelek banget aja bagaimana? Lebanda orang lagi saya hitung-hitung. Iseng-iseng kan dia nazar 1 miliar mau ngasih saya. Nazar juga mau ngasih kiai saya 1 miliar. Terus saya mikir kalau saya dikasih 1 miliar, ono kiai 1 miliar, belum terzakatnya, belum pajaknya, duit jadi berapa ya? Lalu saya lagi mikirin banda orang lagi jelek banget. Iseng-iseng pakai saya tanya lagi, emang semeternya berapa Pak? Dia bilang sekian juta. Luasnya ada berapa meter? Saya hitung pakai kalkulator. Lu pantesan banyak duit sampai ratusan miliar. Kata saya, ya Allah tolong amat ya duit orang lagi dihitung-hitung. Mendingan ngitung 1 juta 2 juta duit kita daripada miliaran duit orang kita lagi hitung. Udah ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad infaqna minka binaqatil khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum